namaku tidak penting. Karena setelah kalian mendengar cerita ini, fokus kalian bukan lagi padaku, melainkan pada apa yang mengikuti aku setelah kejadian itu. Cerita ini bermula di sebuah desa kecil di pesisir Jawa pada tahun 2006. Desa itu tenang, damai, jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun desa itu punya satu batas, satu aturan yang tidak tertulis, tapi semua orang mengetahuinya. Jangan mendekati pohon randu alas selepas Isya, jangan menatap ke arah batangnya, dan jangan sekalipun menyebut namanya. Aku waktu itu masih muda, keras kepala, dan tidak percaya pada hal-hal seperti itu. Sampai aku melihatnya sendiri, makhluk yang dikenal warga sebagai kuntilanak ijo dari pohon randu alas. Makhluk yang katanya tidak membunuh manusia, tapi mengikuti mereka seumur hidup. Dan malam itu, dia memilih mengikuti aku. Desaku berada di dataran rendah. Anginnya lembab, tanahnya hitam dan subur. Di pinggir desa itu berdiri sebuah pohon randu tua. Begitu besar hingga 5 orang dewasa pun tidak bisa memeluknya. Pohon itu disebut randu alas. Tidak sembarang randu. Konon itu adalah pohon yang ditanam pada masa kerajaan kuno sebagai penanda wilayah yang tidak boleh dihuni manusia. Warga desa bilang, di bawah pohon itu ada sesuatu yang dikurung, sesuatu yang tidak bisa mati, sesuatu yang tidak boleh diajak berinteraksi. Tapi aku menganggap itu semua cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Hingga suatu malam Jumat, segalanya berubah. Malam itu aku pulang dari rumah teman. Jalanan gelap sekali karena lampu desa mati. Aku biasanya memutar arah agar tidak melewati pohon itu. Tapi malam itu aku ingin cepat sampai rumah. Aku menyalakan senter kecil lalu berjalan. Angin malam tiba-tiba berubah arah. Aneh, suasana menjadi sunyi, terlalu sunyi. Bahkan jangkrik pun berhenti. Saat aku melewati pohon randu itu, bulu kudukku meremang tanpa alasan. Ada aroma bunga melati sangat kuat. Padahal tidak ada kebun melati di desa itu. Aku mempercepat langkah. Namun tiba-tiba ada suara. Suara ketukan dari batang pohon randu. Tidak keras, pelan, seperti sapaan. Aku berhenti, menoleh. Dan saat itulah aku melihat bayangan hijau memanjang di tanah. Padahal tidak ada cahaya apapun. Jantungku langsung berdegup, tapi aku tetap menatap ke arah pohon itu. Kesalahan paling fatal yang pernah kulakukan. Dari balik batang pohon, sesuatu bergerak, lambat, menggeser, seperti tubuh yang meluncur tanpa kaki. Rambut panjang menjuntai, gaun koyak berwarna hijau pudar, dan kulit yang terlalu putih, seperti kain kafan yang direndam air dingin. Kuntilanak ijo. Namun yang membuatku ingin berteriak adalah kepalanya yang terlihat miring tidak wajar, seakan tulangnya pernah patah dan disatukan kembali dengan cara yang salah. Mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar, dan matanya kosong, tapi terasa seperti menatap langsung ke dalam jiwaku. Suaranya terdengar seperti bisikan dari dalam tanah. Kamu lihat aku. Aku terpaku, tubuhku tidak bisa bergerak. Lalu ia bergerak mendekat, tidak berjalan, tidak melayang, melainkan muncul lebih dekat setiap kali aku berkedip. Jangan lari, dan aku pun lari sekencang yang aku bisa. Aku berlari menuju rumah. Nafasku tercekik, kakiku gemetar. Tapi selama aku berlari, aku mendengar suara lain. Suara ketukan yang sama seperti di pohon. Namun kali ini, ketukan itu bukan berasal dari pohon, melainkan dari belakangku.
seperti kuku panjang mengetuk udara. Aku tidak berani menoleh, sampai aku mendengar suara itu mendekat, dan tepat di telingaku, bisikan super dekat. "Aku ikuti kamu." Aku hampir jatuh, tapi aku tetap lari sampai tiba di depan rumah. Saat aku masuk, aku langsung mengunci pintu. Nafasku kacau. Aku mencoba menenangkan diri, namun 2 menit kemudian, ada ketukan di pintu rumahku. Tok, tok, tok. Perlahan, beraturan, 3 kali. Aku tidak membuka pintu. Tidak berani. Sampai suara itu berhenti, atau kupikir berhenti. Malam itu aku mencoba tidur. Tapi setiap kali memejamkan mata, aku mendengar suara halus. Suara seseorang berjalan di atap rumah. Langkah kecil, tapi cepat. Seperti seseorang yang sedang mencari celah. Aku tahu itu bukan tikus. Langkahnya terlalu berat dan terlalu teratur. Tiba-tiba, suara itu berhenti tepat di atas kamarku. Lalu terdengar suara lain. Ki, ki, ki. Seperti seseorang menghirup udara. Tapi dari tenggorokan yang sudah rusak, aku memeluk selimutku. Mataku tidak berkedip. Tiba-tiba, ada yang menjatuhkan sesuatu di depan jendela kamarku. Suara kain. Kupaksa menoleh, dan kulihat sesuatu menggantung di kaca jendela. Gaun hijau lusuh, seperti seseorang menempelkan tubuhnya di kaca. Aku menutup mata, dan aku mendengar lagi bisikan itu. "Aku ikut kamu." Pagi harinya, aku pergi ke rumah Pak Bayan, tetua desa. Kulihat wajahnya langsung pucat saat melihatku. "Dia sudah ikut kamu?" tanyanya tanpa basa-basi. Aku hanya mengangguk. Air mata hampir menetes. Pak Bayan menghela napas panjang. "Pohon randu alas itu bukan tempat biasa. Ada makhluk yang dikurung di sana. Bukan untuk disembah, bukan untuk dipuja, tapi untuk dijauhi. Kuntilanak hijau itu dulunya adalah wanita sakti yang menggunakan ilmu terlarang. Tubuhnya tergantung di pohon randu. Tidak dikubur, tidak didoakan. Itulah sebabnya ia tidak bisa pergi." Aku menggigil. Apa dia akan berhenti mengikuti saya? Pak Bayan menatapku lama. "Kecuali kamu dipanggil balik ke pohon itu, dia tidak akan berhenti." Hari-hari berikutnya menjadi sangat mengerikan. Setiap malam aku mendengar ketukan di pintu, kuku menggesek lantai, suara napas di dekat kuping, langkah di atap, tawa kecil dari bawah ranjang. Setiap kali aku berkaca, aku melihat bayangan hijau samar di belakangku. Saat aku mandi, pintu kamar mandi bergerak sendiri. Saat aku tidur, selimutku ditarik pelan. Puncaknya, pada suatu malam aku terbangun karena sesuatu menyentuh kakiku. Sangat dingin. Saat ku tarik kaki, aku mendengar tawa kecil. Dan dari bawah ranjang, kulihat 2 tangan pucat merayap keluar. Aku menjerit sekeras-kerasnya. Tidak kuat lagi, aku memaksa pergi ke pohon itu bersama 4 warga dan Pak Bayan. Mereka membawa minyak, doa-doa, dan sesajen penolak. Saat kami tiba, angin langsung berhenti. Langsung. Tidak ada hembusan sama sekali. Pohon randu itu seperti hidup. Batangnya berdenyut pelan. Daun-daunnya bergerak meski tanpa angin. Seolah ada sesuatu di dalamnya yang menunggu. Dan tiba-tiba, dari balik pohon itu muncul sosok hijau itu. Seakan tahu aku kembali. Dia tidak marah, tidak tertawa. Dia hanya tersenyum. Senyum yang panjang. Seperti kulit wajahnya ditarik paksa. Ia mendekat, pelan. Dengan suara tersekat, ia berbisik, "Kamu pulang." Lalu ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah dadaku. Aku jatuh pingsan seketika.
Saat aku sadar, aku berada di rumah. Pak Bayan menatapku dengan wajah lelah. Kamu sudah tidak diikutinya lagi. Tapi ingat, jangan pernah mendekati pohon itu lagi. Kamu sudah ditandai. Sekali saja kamu kembali, kamu tidak akan pulang. Aku mengangguk. Tapi sejak hari itu, aku sering mencium aroma melati saat sendirian. Kadang aku melihat bayangan hijau lewat di belakangku. Dan setiap malam Jumat, di pintu rumahku masih terdengar ketukan kecil. Ada tempat-tempat di dunia ini yang bukan milik kita, yang harus dihormati batasnya, yang harus dijauhi. Karena beberapa makhluk tidak butuh alasan untuk mengikuti manusia. Mereka hanya butuh kesempatan. Dan aku memberikannya sekali. Dan itu hampir mengambil hidupku. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Ingat, setiap tempat menyimpan kisahnya masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya karena masih banyak cerita yang menunggu untuk dibuka. Sampai jumpa. Kalau kamu berani.